Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutiara Investment Club bersama saya Satimin Sejati. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di rubrik bandarmologi, ya. Jadi menggunakan salah satu analisa atau menggunakan salah satu teknik analisa berupa analisa broker summary. Dan salah satu subbahasan yang menarik menurut saya adalah adanya penyerapan hidden supply yang menurut saya kemarin telah terjadi di dua emiten. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, sebelum masuk pembahasan detailnya, saya ingin ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini, dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Mutiara Investment Club. Baik, saya akan menggunakan contoh kasus. Jadi ada dua contoh kasus yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah contoh kasus di EMTK. Jadi kemarin ada rebalancing index dan kebetulan muncul satu katalis positif, yaitu EMTK akan memegang hak siar Piala Dunia kalau tidak salah, ya. Nah, kemudian di hari Jumat, jadi kemarin Jumat tanggal 18 Maret 2022 terjadi transaksi yang cukup menarik. Di sini kalau kita melihat broker summary diwakili oleh kode broker YU sebanyak 5.969 lot, ya, sekitar itu, di harga 2.199, anggaplah 2.200. Ini adalah aksi pembelian yang terbesar saya kira di MTK selama ini. Jadi ada dalam satu hari ada broker YU yang net buy, ya, net buy atau menyerap semua supply yang ada di AK besar 4.782, yang artinya net buy-nya atau selisihnya sekitar 1.200.000 lot. Itu yang terjadi pertama di EMTK. Lalu yang kedua, ada kasus yang kedua yang ingin saya jadikan contoh adalah di BBYB, ya. Di BBYB ini juga dilakukan pembelian yang sangat luar biasa oleh kode brokernya. Yang melakukannya adalah YU lagi-lagi dengan jumlah lot 2.314.000 sekian. Sementara yang melakukan penjualan adalah AK dengan jumlah lot 1.213.000 sekian. Jadi ada sekitar selisih 1.100.000 lot, ya. Kalau dikalikan 2.200 berarti sekitar ada berapa ini, 200-an miliar, ya, 200-an miliar, 200 miliar. Jadi ini juga termasuk termasuk pembelian yang sangat luar biasa, dan baru terjadi, saya kira baru terjadi pertama kali sebesar ini di saham BBYP. Mari kita lihat ke chartnya, seperti apa chart yang terjadi kemarin. Ini yang terjadi di MTK. MTK kalau kita lihat secara volume standar, lalu kemudian kemarin ada giant volume, ya kan? Volume yang sangat besar, dan kemudian ini menggambarkan ada pertempuran buyer dan seller yang terjadi. Jadi tadi YU membeli 5.900.000, sementara PK menjual 4 juta, berapa tadi, ya, 4 juta sekian lot. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian adalah, jadi harganya mau kemana gitu, ya. Kalau dari sisi teknikal memang di sini kita lihat dengan jelas, atau misalnya kita mundur agak jauh, misalnya setelah MTK mencapai titik tertingginya sebelumnya di harga 2960, lalu kemudian retrace cukup jauh, cukup sekitar 50-an%, terus kemudian kembali melakukan percobaan naik, ya, melakukan percobaan naik, dan kemudian retrace lagi, dan hari ini setelah membentuk double bottom, kemudian sekarang bertahan di atas neckline, ya. Neckline-nya berarti kan ini di area
2100 gitu ya. Jadi menurut saya apa yang terjadi dengan pembelian yang sebesar itu, kalau misalnya masih dikasih koreksi ke area 2050, 2030, 2050 itu adalah last chance to buy menurut saya. Walaupun kecil kemungkinan akan dikasih ke area situ, kemungkinan akan dikasih paling maksimal koreksi adalah 2140 dengan penurunan sekitar itu. Kalau misalnya beli di sini berarti stop lossnya cukup stop lossnya menurut saya adalah di bawah 2000 ya, jadi sekitar 5%. Sedangkan reward yang mungkin akan kita dapatkan adalah kalau secara Fibonacci kemungkinan yang pertama targetnya adalah 2380 dan kemudian 2560 dengan maksimal target price-nya adalah 3000. Kalau kita menggunakan Fibonacci misalnya 3100. Tapi kita tidak perlu ngomong sepanjang itu, walaupun itu bukan hal yang mustahil terjadi di EMTK. Mari kita lihat kasus yang kedua ada di BBYP. Tadi kita melihat ada YU juga yang melakukan pembelian dengan jumlah volume yang luar biasa. Kalau kita menggunakan gunbox, misalnya ini saya menggunakan gunbox, kemudian kita melihat sempat menyentuh di Fibo 0,618 di area 2150. Jadi kemungkinan menurut saya yang paling ideal pembelian adalah besok Senin kalau tidak terjadi lower low-nya 2150 tidak lebih rendah dari itu. Saya kira layak untuk kita pantau, kita beli dengan target kenaikan setidaknya menurut saya adalah 2460 dan target 2-nya di 2660. Jadi dengan risiko ini menurut saya kalau kita misalnya melakukan tentu pembeliannya sebaiknya karena ini di tengah, sebaiknya melakukan cicil beli ya dengan resiko stop loss-nya di bawah 2000. Memang saya dan teman-teman di MEC Pro waktu itu saya menganjurkan untuk teman-teman nitip lot di 2010. Waktu itu saya bilang saya nitip lot di 2010 ya. Tapi saya juga belum belum menambah posisi atau apapun karena saya masih melihat apa yang akan dilakukan oleh pengendali BBYP dalam hal ini aku laku. Kalau kita melihat pasar negosiasi, kalau kita melihat pasar negosiasi selama ini BBYP selalu aku laku selalu melakukan akumulasi atau pembelian terus-menerus di saham ini di BBYP dan saya sebenarnya sedang menunggu kapan aku laku akan berhenti melakukan pembelian dan kemudian kita akan melakukan akumulasi secara serius. Tapi ketika saya melihat adanya rebalancing dari FTSE kemarin dan kemudian hari ini terjadi volume yang sangat besar ya, volume yang sangat besar di BBYP. Ini saya kira patut untuk kita pantau di minggu-minggu ini apakah akan terus terjadi akumulasi dan secara tidak 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 membuat lower low. Jadi target saya di BBYP kalau kita perhatikan, kita perkecil, kita zoom out. Kalau kita menggunakan target jauhnya, target maksimal BBYP menurut saya bisa sampai dengan 4000, artinya masih ada potensi bagger di BBYP dengan dengan trading range. Kalau ini misalnya akan RI di kuartal 2 atau semester atau mungkin juga kuartal 3 awal-awal semester 2, kemungkinan ini kita bisa jadikan BBYP sebagai watchlist saham swing dengan teknik pembelian cicil resiko 10% dengan potensi bagger. Sekali lagi ini adalah analisa pribadi saya.
bukan ajakan jual ataupun beli, disclaimer always on. Jadi Bapak Ibu mungkin saja mengalami kerugian jika melakukan pembelian tanpa melakukan analisa yang lebih dalam di saham-saham yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya kira itu bahasan kali ini eh, cukup menarik untuk kita pantau perjalanan BBYP dan EMTK dengan dua katalis yang berbeda, BBYP dengan katalis right issue dan sementara EMTK dengan katalis Piala Dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga sehat dan cuan selalu untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.